Oke, teman-teman, orang yang satu ini adalah orang yang ceritain tentang bisnis prudensial sama Maria. Kalau nggak ada orang ini, kayaknya nggak pernah ada yang ceritain lagi soalnya selain beliau. Terus ngejalanin bareng-bareng bisnis prudensial 2 tahun, ngebantu banget, banyak banget ngebantu, bukan cuma dari bisnis tapi dari hubungan sehari-hari, nyeritain dari kehidupan, banyak banget ngebantu. Dan salah satu orang yang saya kagumin banget. Oke, dan teman-teman, kita sekarang mau sama-sama lihat Sunday Punch, bener gak sih gitu? Sunday Punch! Dan lain-lain. Oke. Nah, banyak banget. Dan di buku-buku kalau kita baca juga diajarin untuk berani bermimpi besar. Betul ya? Berani bermimpi besar. Dan itu nggak salah teman-teman. Even di Prudential, di Legacy, kita juga selalu celebrate orang-orang yang tadi seperti misalnya Ciwidia, wah closing keren banget ya. Closing besar keren banget. Closing nggak terlalu besar keren juga. Iya kan? Nah, tapi hari ini yang gue senang dari Legacy adalah karena kita juga celebrate. Gak hanya achievement, gak hanya result, tapi juga proses gitu ya. Nah, that's why hari ini Mike kasih judul sharingnya adalah Little Big Things gitu ya. Kalau kita nggak celebrate proses, judulnya Big Things aja lah. Malu ya cerita yang little-little ya. Oke, boleh next? Oke, selamat Anda memenangkan hidup yang nggak sesuai pesanan. Ini tuh gimana cara pakainya Laisa? Oh gitu, next yang kanan ya? Oh siap. Nyapa juga yang online, halo guys. Oke. Nah jadi gue cerita sedikit pengalaman hidup gue ya. Ini satu event yang lumayan major, lumayan besar. Majornya bukan major naik tapi major turun teman-teman. Jadi 18 tahun yang lalu itu gue SMA kelas 1 ya. Ada yang belum lahir 18 tahun yang lalu. Ya, hidup enak-enak aja. Jadi waktu itu kan gue sekolah di Angela, Santa Angela ya. Nah Westi ini kakak kelas nih sebenarnya ya. Ya satu antar jemput benar. Dari TK sampai SMA di Santa Angela teman-teman. Nah jadi waktu gue masuk SMA itu gue merasa gue banyak temen. Ya dong, karena kan udah pada kenal-kenal kan. Udah gitu nilai gue ya cukup oke lah. Nggak yang paling bagus tapi ranking 12 lah ya. 12, 13 dari 40 lumayan lah ya teman-teman ya. Banyak teman, keluarga oke. Pokoknya yang namanya SMA itu masa-masa paling indah tuh ya gue alamin lah gitu ya. SMA kelas 1. Nah nggak ada yang menyangka bahwa 1 tahun kemudian waktu gue SMA kelas 2 itu ada satu kejadian, satu malam. Gue tuh bangun, subuh-subuh sih jam 2 ya. Gue bangun, udah gitu gue mau ke WC dulu ya, mau pipis ya, udah. Nah lagi di kamar mandi tiba-tiba badan gue jatuh ke belakang. Gitu. Kalau kita jatuh gimana pasti refleks dong, ya nggak? Pegangan apa gitu ya. Nah itu nggak nyambung tuh, yang ada di otak sama badan nih nggak nyambung. Jadi badannya kayak nggak bisa diperintah apa-apa.
Jatuh aja gitu, kayak tangga. Bruk. Kalau dulu kayak tangga, kalau sekarang kayak karung kayaknya. Untungnya di belakang gua itu ada tumpukan ember-ember gitu ya. Jadi suaranya cukup keras. Dan untungnya itu kan di kamar mandi ya. Kamar mandinya tuh depan kamar cici gua. Jadi kedengeran. Dan untung gua nggak kunci gitu. Gua masih ingat rasanya waktu itu gua bingung banget. Ini badan gua kenapa gitu ya. Gua masih inget dinginnya lantai kamar mandi itu ya. Terus hilang aja. Udah nggak inget apa-apa lagi gitu ya. Nah, long story short, gue bangun-bangun di rumah sakit ya. Terus diceritain sama cici gue, wah ya lu kemarin begini begitu gitu ya. Nah, ada mulai teori-teori bermunculan. Si Mike ini kenapa gitu kan? Betul, itu salah satunya. Ya. Jadi gue waktu itu rumahnya di Jalan Karapitan, teman-teman tahu? Toko buku Singgalang tahu nggak? Nah, sebelah kanan ini ada pagar biru lah ya. Nah, itu dulu gue di situ waktu waktu kejadian. Dan di situ emang rumahnya parah banget sih, ya. Itu serem banget. Jadi begitu masuk, itu suasananya udah nggak enak. Ya langsung apa nggak enak lah, dingin gitu, nggak enak lah. Hawanya nggak enak ya. Nah jadi ada teorinya di situ bahwa ya waktu itu, wah si Mike kerasukan setan gitu katanya. Udah gitu sampai waktu itu ada tuh ada pendeta datang ke rumah ya doain gua beneran seriusan. Gue dikasih salib suci gitu ya. Wah gila ya. Bener udah diberkati gitu kan ya. Kan gue Katolik kan ya dulu ya. Nah jadi itu teori pertama teman-teman. Tapi seudah gitu udah didoain ya. Nggak semakin membaik ya waktu itu ya. Malah semakin lama semakin ya. Jadi kayaknya teori pertama gagal gitu ya. Bukan itu. Udah gitu itu dicek ke rumah sakit dan lain-lain. Ternyata gue tuh ada namanya AVM teman-teman. AVM itu ada di tabel ISCC 61. ISCC nggak 61 ya. Tabel ISCC ada tuh teman-teman ya. Arterius vena malformation. Jadi ada kelainan pembuluh darah di otak. Nah jadi waktu itu gue pendarahan otak ternyata. Darahnya rembes gitu ya. Untung nggak pecah. Kalau pecah pembuluh darahnya stroke kan. Nah itu rembes. Dan ya nggak tahu kenapa. Untungnya gue di kamar mandi nggak sih? Kalau gue lagi tidur nggak ada yang tahu. Iya kan? Ya, nah ya itu masih untung lah ya, masih untung. Akhirnya setelah ketahuan itu kita tempuh semua jalur. Waktu itu Mike nggak ada insurance teman-teman. Kita tempuh semua jalur ya, jalur alternatif, pengobatan Cina, akupuntur, semuanya yang belum di cover sama Prudential waktu itu ya, tradisional, ya kan? Kita cobain semua. Kenapa? Karena secara medis mahal banget pengobatannya. Waktu itu ada dua pilihan ya, akhirnya harus operasi memang. Karena oh ya sebelum itu cukup panjang. Jadi berbulan-bulan Mike emang udah nggak masuk sekolah lagi. Waktu itu kan SMA kelas 1 kan. Kebayang gak sih anak SMA tuh lagi pengennya di luar gitu loh. Sama teman-teman ya kan cari jati diri gitu ya. Melakukan hal-hal bodoh. Nah itu ya. SMA itu zaman-zamannya itu. Bener nggak? Coba semuanya ya kan. Tapi waktu ada kejadian itu uh, berubah drastis. Udah nggak masuk sekolah lagi. Berbulan-bulan. Jadi udah nggak ketemu teman-teman lagi. Sendiri di rumah berbulan-bulan. Sakit. Dan kalau sakitnya itu kan kejang ya. Dan kejang itu tuh satu hari bisa sampai berkali-kali. Dan kalau teman-teman tahu kalau orang baru bangun kejang. Biasanya badannya bangun tapi otaknya belum bangun. Jadi kayak kosong gitu loh. Nah jadi gue tuh di saat itu gue nggak ngerti mana nyata mana mimpi itu udah blur. Karena sering banget dalam satu hari. Nah tidur harus sama orang tua lagi. Nggak boleh sendirian. Wah itu sih gila nightmare banget ya di saat itu ya. Dan gue merasa di saat gue sadar, waktu itu gue pikir kayaknya ini gue sadar gitu ya. Karena gue udah nggak ngerti gitu ya bedanya ya. Ya ada perasaan kayak kenapa harus gue ya gitu ya. Karena ini nggak sering-sering amat gitu orang ngalamin ini gitu kan. Dan gue udah saking banyaknya gue kehilangan teman, kehilangan ya gue udah nggak lihat ada future gitu loh di depan.
nggak ngelihat ada, oh masa depan gue tahun depan mau begini mau begitu, udah nggak ada ekspektasi teman-teman, no hope, ya, ya udahlah, begitu aja gitu, kayaknya nggak akan lama nih mah gue ya, kayaknya ya kalau udah begini ya. Waktu itu sempat ada pemikiran kayak begitu teman-teman. Nah, tapi akhirnya sampai kepada keputusan harus operasi. Nah, untung ya Mami Papi waktu itu ambil keputusan operasinya di Singapura, oke? Karena nggak ada bekasnya kan, ini udah operasi loh ya. Nah kalau di Indonesia itu dari depan ke belakang, iya setengah tapi, jadi bukanya setengah, iya. Iya iya betul betul. Dan itu bekasnya pasti for life ya nggak sih? Nah jadi waktu itu untung ambil keputusan ke Singapura walaupun mahal banget teman-teman. 2006 itu biaya operasinya aja tuh 200 juta. Tapi di 2006 ya, jadi itu gede banget. Gue nggak punya insurance. Keluarga itu bener-bener pinjem saudara. Untung saudara ada banyak ya. Mami 8, papi 8, jadi 16 orang. Patungan, patungan. Ya, untung ya masih untung ya. Akhirnya ya udah itu operasi, everything going well. Recovery sedikit demi sedikit ya. Walaupun ada side effect-nya juga, harus banyak adjustment-nya juga. Nah, tapi setelah itu getting better sih, puji Tuhan ya. Akhirnya bisa masuk sekolah lagi teman-teman. Dan inilah yang gue rasain di hari pertama gue masuk sekolah. Waktu itu di operasi otak berarti kepala dibotakin ya, masih ada jahitannya gitu, jadi pakai topi kupluk gitu ya ke sekolah ya. Nah, gue merasa ada hal-hal kecil yang di saat itu, wah gila ini berharga banget. Ini nih hari pertama bisa ketemu teman lagi. Gue udah tidak berharap bisa ketemu teman lagi. Ya, bisa ketawa-ketawa lagi, bisa punya hope lagi, bisa merasa normal lagi, itu berharga teman-teman. Dan bisa tidur sendiri lagi. Ya sebal aja gitu sama mami papi lagi gitu kan. Udah SMA gitu kan. Nah ini tuh hal-hal kecil yang sebelumnya ya gue take it for granted. Setiap hari juga gue ketemu teman, ketawa-ketawa gitu kan. Tiap hari juga gue bisa mau kemana aja, mau pulang naik motor, mau kemana dulu juga oke-oke aja gitu. Tapi di saat sakit, hal-hal ini, hal kecil ini nih jadi berharga. Dulu waktu masih sakit, hiburan gue apa? Kalau abis dianterin eh, waktu itu ke Sinseh gitu lah ya. Pih, muter dong, pengen lihat sekolah. Udah cuman gitu doang. Sedih banget ya. Hiburan gue cuman begitu doang. Itu udah seneng gitu teman-teman. Oke. Nah jadi waktu bisa masuk sekolah lagi, ini tuh mewah buat gue. Oke. Nah dari pengalaman hidup ini, gue ngerti. Jadi ada banyak hal kecil dalam hidup yang ternyata itu gue tuh take it for granted gitu teman-teman. Oke. Dan pelajaran ini berguna banget di saat hari ini gue ada di bisnis Prudential. Oke. Gue mau share 3 hal tentang little big things yang semoga bisa bantu teman-teman semua berjuang di tahun ini. Boleh ya teman-teman ya? Alright. Oke, yang pertama adalah perspektif and goal. Oke, perspektif ya. Perspektif ini ada 2 teman-teman. Yang pertama adalah physical. Jadi perspektif itu ya teman-teman ngelihat gua gimana gitu ya. Mungkin dari depan terlihat lebih lebar ya. Dari samping terlihat lebih slim ya kan. Nah itu perspektif ya. Ini orang yang dari sana lihatnya angka 6, dari sana angka 9. Itu perspektif teman-teman. Nah ini ada gambar satu kota yang terkenal banget untuk liburan para kaum jet set, oke? Di Itali namanya Positano, ya. Nah, ini adalah sebuah lukisan tentang si kota itu, Positano. Nah, di lukisan ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa ini tuh kita posisinya ada di tengah laut kayaknya ini ya. Udah gitu ngelihat ke arah kota aja. Tapi di sini lack of perspective. Kenapa? Karena nggak ada kedalamannya. Ya, jadi dari bangunan ke bangunan lain tuh cuman kayak numpuk-numpuk aja gitu loh. Realnya gimana sih? Nah, realnya begini. Realnya begini, ya.
Beda jauh ya. Oke, why? Karena lack of perspective. Jadi perspektif itu ditemukan, didiscover teman-teman. Kalau teman-teman tahu paintings yang medieval, yang zaman dulu tuh sebelum 1400-an, itu nggak ada perspektifnya. Ya, jadi kayak yang penting-penting tuh lebih gede aja gitu. Yang nggak penting-penting lebih kecil aja, tapi nggak jelas gitu loh. Nah itu perspektif kalau kita ngomong fisikal teman-teman ya. Tapi perspektif juga kita ngomongin secara mental. Artinya apa? Artinya bagaimana kita melihat sesuatu hal gitu. Melihat sesuatu hal berdasarkan siapa kita dan pengalaman apa yang membentuk kita gitu. Ya, atau kita bisa bilang juga simpelnya ya sudut pandang gitu ya. Sudut pandang secara mental. Oke, nah hari ini gue mau tanya jawab sebentar. Oke, gue akan sebutin satu hal. Teman-teman boleh kasih tahu gue, omongin aja. Itu hal besar atau hal kecil buat teman-teman. Ya, tinggal ngomong aja, besar, kecil, gitu doang ya. Oke, siap? Gak usah mikir ya, gak usah mikir kelamaan, langsung ngomong aja ya. Senyum. Pilihan ganda, kau pilih pilihan ganda ya. Yang online juga boleh ya. Oke. Next ya. Mandi. Telepon orang tua. Pemanasan sebelum olahraga. Promosi. Oke. Wih. Oke. Jadi dari satu kata itu ternyata beda-beda artinya untuk banyak orang. Oke. Ada yang bilang ini hal besar, ada yang bilang ini hal kecil. Oke. Ini buat Mike. Senyum. Senyum itu hal kecil buat gua. Karena dulu gua nggak terlalu suka bersosialisasi. Jadi gue pikir nggak penting-penting amat senyum gitu ya. Nah tapi jadi penting kalau kita mau connect sama orang lain. Betul? Mandi, nggak penting. Buat gue mah nggak penting. Buat sebelahnya penting, bener. Ya. Jadi penting kalau kita mau ketemu orang. Itu hal kecil. Ya, tapi kalau kita mau ketemu nasabah, belum mandi. Nggak pede loh itu ya. Oke. Telepon orang tua, hal kecil. Tapi itu penting untuk kita tetap punya relationship yang bagus. Ya, pemanasan sebelum olahraga, hal kecil. Tapi bikin saya nggak bisa kerja 3 hari yang lalu ya. Oke, promosi buat Mike itu hal besar, tapi bisa jadi nggak penting. Kalau tujuan kita, Prudential ini cuma jadi sampingan aja. Oke, so ada banyak hal besar di Prudential bisa jadi nggak penting. Tergantung sama apa? Tergantung sama goal yang kita punya loh. Oke, tujuan yang kita punya yang ada di sini. Oke, itulah kenapa di saat goal kita nggak clear, teman-teman, kita bingung untuk kasih makna sama satu hal, gitu loh. Repricing penting nggak ya? Tergantung tujuannya apa, gitu kan? Kalau kita nggak peduli-peduli amat sama nasabah ya, nggak pengen jadi yang terbaik ya, nggak pengen kasih yang terbaik, nggak penting. Repricing nggak penting teman-teman. Tapi kalau kita mau kasih yang terbaik buat nasabah, repricing itu walaupun naiknya 1.200.000 penting buat nasabah. Itu penting banget teman-teman. Oke. Nah hari ini kita udah masuk bulan Mei, hampir ke bulan Juni. Oke. Ini belum terlambat. Kalau teman-teman hari ini ngerasa goal gue tuh gimana ya? Dulu lupa goalnya apa. Atau goalnya belum clear. Teman-teman tahu ya, goal itu perlu crystal clear. Bener-bener spesifik. Nah, kalau belum ada di momen itu, belum ada di segitunya gitu ya. Teman-teman please abis ini ngobrol sama leadernya ya. Untuk cari goalnya teman-teman yang benar-benar clear gitu. Di saat goal kita nggak clear, kita nggak tahu ini hal kecil atau ini hal besar. Ini hal penting atau ini nggak penting. Jangan-jangan ada hal besar yang kelewat nggak dikerjain. Karena kita nggak nyadar, oh iya ya ini teh besar. Dan jangan-jangan ada hal kecil yang nggak terlalu meter, nggak terlalu penting, tapi abisin waktu teman-teman terlalu banyak hari ini. Oke, nah itu dari sisi perspektif ya, kita ngomongin hal kecil dan hal besar. Bungkus teman-teman? Alright, next ya.
Nah, oh udah dipencet ya. Oke, one thing at a time. One thing at a time. Di sini ada gambarnya business woman gitu ya. Tapi dia di mukanya penuh sticky note ya, banyak kerjaan kayaknya. Banyak agenda, oke. Nah, banyak orang berpikir bahwa di saat misalnya nih ya kalau untuk wanita itu harus ngurus anak misalnya. Banyak pekerjaan-pekerjaan lain dan itu tuh saya tahu nggak gampang dan itu capek. Tapi mau mulai bisnis di Prudential, oke? Ngerasanya udah takut duluan. Gimana ya ke depannya? Bisa nggak nih gue ngurus ini, ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Kayaknya udah kebayang semua di kepala. Oke? Atau mungkin teman-teman hari ini baru aja jadi partner di Prudential, baru aja memulai bisnis dan merasa, wah gila ya ini achievementnya orang-orang hebat banget gitu ya. Wah gue bisa nggak ya kayak dia? Nah itu sering gue temui gitu ya pertanyaan itu ya. Nah teman-teman padahal ada satu quote yang gue suka banget. Success is built sequentially, not simultaneously. It's one thing at a time. Kata Gary W. Keller. Siapa itu? Siapa Ray? Gak tahu ya. Saya juga lupa ini namanya siapa. Tapi ini partnernya Ko Arya mungkin ya. Tapi ini bener banget. Oke. Sukses itu. Keller ya. Bener. Thank you loh Koriko ya. Buat isi ranginang ya. Oke. Masuk. Sukses itu sequentially. Sequential itu artinya apa? Berurutan. Berurutan kayak domino ya. Satu jatuh semua. Nah, itulah yang namanya sequential. Kalau simultaneously, nah itu artinya bersamaan. Jadi satu waktu barengan. Nah, kadang-kadang kita pikir kita harus melakukan segala hal itu bersamaan. Kadang-kadang gue pikir, oh gue baru masuk nih di Prudential, gue harus PCC leader, PCC producer, promosi 2 kali setahun, punya income 100 juta. Waduh, mabok ya teman-teman ya. Boleh aja sih, kalau teman punya kapasitasnya boleh, bagus banget. Tapi tidak harus seperti itu teman-teman ya. Karena itu bakal bikin kita jadi freeze, jadi bingung. Ini yang mana dulu nih gitu ya. Nah dari quote ini kita bisa belajar bahwa sukses itu kita bisa identifikasi prioritas kita yang mana. Gitu loh, pilih satu dulu teman-teman. Dan itu di breakdown sampai ke actionnya. Jadi hari ini yang kita perlu pikirin. Bukan nanti Desember gimana ya. Desember masih jauh teman-teman ya. Hari ini gimana? Hari ini apa yang kita lakuin? Worry about today. Hari ini kita bisa maksimal atau enggak? Gitu. Karena di saat hari ini teman-teman sukses ikut M3. Ya kasih tepuk tangan untuk teman-teman semua. Sukses ikut M3 akan kasih bekal untuk kita berjalan 1 minggu ini. Ya, dan itu membawa kita di hari Sabtu. Dan di hari Senin. Dan dari hari Sabtu dan di hari Senin. Dan itu akan bawa teman-teman secara kapasitas naik terus. Betul ya? In the end, teman-teman bisa dapetin apa yang teman-teman mau. Nah, tapi one thing at a time. Gitu ya. Fokuslah ke satu hal yang teman-teman bisa kontrol. Lakuin yang terbaik di situ. Oke. Nah, ini ya kita lihat 2 orang ini tuh very successful, teman-teman. Cristiano Ronaldo sama Jeff Bezos. Oke. Kalau Cristiano Ronaldo, siapa yang suka bola? Siapa yang nggak suka bola? Tetap tahu kan Cristiano Ronaldo? Ya, Cristiano Ronaldo itu terkenalnya siapa? Dia itu apa? Atlet. Atlet bola, betul? Nah, tapi hari ini gue juga bisa bilang Cristiano Ronaldo itu pebisnis yang hebat. Karena dia punya banyak bisnis. Ya, terus dia juga model. Terus apalagi? Kayaknya hidupnya sempurna banget ya. Tapi dia mulai dari satu hal, teman-teman. Fokusnya dari main bola yang benar. Nah itu. Nah dari situ tuh dia bisa mengumpulkan banyak hal
terutama kapital, dan akhirnya dia baru bangun bisnis gitu. Hari ini teman-teman, kalau kita mau semuanya saat ini kita kerjain semuanya, kita nggak akan fokus. Jangan-jangan nanti nggak ada yang kita capai juga. Satupun bisa-bisa nggak ada yang kesampaian gitu. Ya, Jeff Bezos. Jeff Bezos kita tahu dia yang punya Amazon ya, dan salah satu orang terkaya di dunia. Nah, Jeff Bezos ini setelah gua cek, dia tuh bukan cuman punya Amazon, dia tuh punya banyak perusahaannya sebenarnya. Washington Post punyanya dia, ya. Udah gitu IMDb ya, yang suka ngecek ini tuh rating. Nah, itu dia beli websitenya. Audible, dia beli websitenya 300 juta dolar, ya. Dan masih banyak lagi. Tapi startnya dari mana? Dari Amazon. Oke, hari ini kalau kita udah klik di Prudential, kita udah lihat bisnis Prudential bagus. Fokus satu, kasih yang terbaik. Oke, di depan sana, oh saya mau invest, silahkan aja. Semua orang juga perlu invest kan. Nah, tapi fokus satu hal yang kita bisa kerjain. Dan Mike percaya bahwa yang hari ini di Prudential dapetin hal bagus itu bukan cuma 1-2 orang ya. Tapi banyak banget teman-teman. Oke, so fokus di Prudential, lakuin yang terbaik teman-teman. Oke, yes. Oh ya, oke, belum masuk ke yang sini ya. Oh ya udah deng, oke, next. Dan ini yang ketiga teman-teman. Hari ini gue singkat aja ya. Ketiga adalah progress is your friend. Oke, nah jadi akhir-akhir ini Jill itu lagi sangat motivated untuk mengembangkan diri teman-teman. Oke, jadi dia tuh bangun pagi ya, olahraga. Bangun pagi olahraga, baca buku, jurnal, dengerin khotbah. Wah gila keren banget ya. Jadi lagi sering baca buku teman-teman sekarang. Dikit terintimidasi. Si Jill aja semangat gini, ayo gitu kan. Ya, gue ada baca buku, suatu hari baca buku, beli bukunya sama Ray ya, Psychology of Money. Dan di situ ada satu chapter yang menarik banget, oke. Cerita tentang zaman es. Ada yang udah pernah baca Psychology of Money? Ya, cuman Ray ya. Oke. Jadi ada satu chapter yang ngomongin tentang zaman es di bumi, di dunia gitu. Gue pikir selama ini zaman es itu cuma sekali teman-teman. Kan ada filmnya tuh Ice Age ya kan. Gue pikir tuh cuma di zaman itu doang gitu loh. Zaman es. Nah, ternyata 5 kali teman-teman. Ada sequelnya ya. Iya, iya, iya. Ternyata ada 5 kali teman-teman. Bumi ini ketutupan es itu 5 kali. Dari miliaran tahun yang lalu itu udah 5 kali. Nah, ada banyak teori juga di situ ya. Ada yang teorinya, oh ini ada gunung berapi ya yang meletus, gunungnya gede banget. Sampai akhirnya efeknya dunia setelah itu ketutupan es. Oke. Ada juga yang punya teori kemiringan bumi, jarak relatif sama planet lain, sama matahari. Wah gila pusing banget ya. Dan itu bisa jadi ketutupan es, si bumi jadi dingin gitu ya. Nah mungkin aja, tapi kan kayaknya kalau gunung segede gitu meletus nggak sampai 5 kali teman-teman, betul ya? Kalau 1 kali masuk akal, betul? Nah di sini ternyata ada satu orang yang meneliti, oke, bahwa sebenarnya bumi itu bisa seluruh bumi ketutupan es sampai 5 kali. Itu bukan karena musim dingin yang sangat dingin, bukan. Tapi karena musim panas yang sejuk. Bukan musim dingin yang sangat dingin, tapi musim panas yang sejuk. Kalau musim dingin mah ya udah jelas dingin ya. Ada esnya nih, ketutupan es. Tapi di saat musim panasnya sejuk, si lapisan es itu tuh nggak benar-benar habis. Jadi dia turun setengahnya meren, ya setengahnya. Udah gitu musim dingin lagi, naik lagi. Udah gitu musim panas lagi nggak habis. Musim dingin lagi, naik lagi. Sampai akhirnya seluruh dunia ketutupan es. Jadi yang penting itu bukan seberapa dinginnya, tapi bukan seberapa yang nambahnya lapisan esnya, bukan nambahnya, tapi berapa yang tersisa di saat di musim panas itu. Nah itu yang bisa bikin
Bumi ini 5 kali ketutupan es, teman-teman. Oke, ini namanya konsep ini adalah namanya compounding. Oke, ya kalau di unit link bunga berbunga ya. Itu unit link juga compounding teman-teman ya. Sedikit-sedikit 3%, 3%, 3%. Tapi 50 tahun bisa jadi gede. Betul? Nah, ini kalau kalau di apa namanya? Konteks uang itu ya, kalau di konteks uang. Tapi gue juga melihat konsep ini ada di kita dalam hal apa? Skill, dalam hal knowledge, dalam hal pengalaman, teman-teman. Itu tuh hal-hal kecil. Kayak hari ini teman-teman ikut M3, ini tuh hal kecil, ya. Abis ini mungkin teman-teman ada janji ya ketemu nasabah ngobrol-ngobrol tuh mahal kecil. Setiap hari mungkin ketemu 2 orang, 3 orang ya udah lewat begitu aja gitu ya. Tapi itu tuh matter teman-teman. Hal-hal kecil itu yang mungkin hari ini kita nggak langsung rasain, nggak langsung lihat resultnya. Ketemu satu orang langsung kaya raya kan nggak gitu ya teman-teman ya. Ketemu satu orang ya ngobrol dulu. Ya bulan depan ya Koko siap Cici gitu kan. Bulan depan Ci, Ci. Mike, nanti bulan depan ya siap Ci ya. Itu udah ratusan kali teman-teman ya. It's fine. Nah, tapi ujung-ujungnya apa? Itu compounding. Makin lama gue makin biasa kayak begitu, ya kan? Ketemu orang happy-happy aja, no expectation, gak ada beban, ya kan? Kenapa? Karena udah mengalami yang tadi, gitu loh. So hari ini kalau teman-teman ngerasa gue udah ngelakuin banyak hal, gue udah cukup lama di Prudential, kok gue nggak dapat sesuatu yang gimana ya kayak nggak sesuai harapan gue. Nah teman-teman tuh bukan nggak dapetin apa-apa loh. Teman-teman tuh lagi compounding. Ya kapasitasnya kalau pohon itu kok Andre kemarin cerita tentang akar. Betul? Mungkin nggak belum kelihatan di tanah keluar gitu belum. Tapi lagi berakar ke dalam. So teman-teman semangat, tetap semangat ya. Karena apapun hal kecil itu matter. Begitu juga yang teman-teman nggak lakuin. Oke? Ada janji nih. Wah hujan. Besok aja lah. Itu matter teman-teman. Mungkin resultnya nggak langsung besoknya diterminate gitu. Enggak ya. Tenang aja. Nggak langsung. Tapi itu matter. Jadi kebiasaan juga. Compounding juga tapi negatif. Nah hari ini teman-teman punya kontrolnya. Mau yang mana? Mau compounding positif. Compounding negatif. Dua-duanya sama-sama proses kok. Dan yang namanya proses sama-sama nggak ada yang enak kok. Bertumbuh sama-sama nggak ada yang enak. Betul teman-teman ya. Oke. So teman-teman boleh katakan kanan kirinya progress is your friend. Yes, habis ini apa ya? Habis ini, oh iya ini ya. Oke, sebenarnya gue udah selesai ya. Bahannya hanya sampai di sini aja. Gue mungkin cerita sedikit ya, teman-teman. Gue memulai di Pru, itu gue nggak punya banyak kelebihan. Oke, waktu itu di 2015, gue nggak tahu kenapa Glenn rekrut gue ya. Gue itu ya nggak ada disiplin. Gue tuh waktu itu orang yang nggak suka sama goal. Kebayang gak sih? Gue nggak suka hidup gue ada goal tuh nggak suka. Gue tuh pengennya go with the flow aja gitu kan. Terus ya maksudnya seniman gitu kan. Gue backgroundnya kan musisi ya. Idealis banget gitu. Nah gue nggak punya banyak hal yang bisa gue bawa di Prudential waktu itu. Tapi justru gue bertumbuh banyaknya di sini. Di legacy ya. Nah ada satu hal yang gue tahu gue punya sampai hari ini. Ini nih teman-teman. I don't quit. I persevere. Gue cuma modal ini doang teman-teman. Gue tuh tahan banting. Udah cuman itu aja. Mungkin ngomong banyak orang lebih hebat ya. Bangun tim banyak orang lebih jago. Teknik lebih bagus, lebih bold. Wah lebih segala-galanya. Gua mah belum punya. Ya, kapasitasnya masih harus banyak yang dinaikin. Tapi gue punya satu ini aja. Dan teman-teman hari ini Mike tahun ke-8 di Prudential. Hari ini gue agency director. Ya modal ini doang teman-teman. Oke. So kalau teman-teman udah punya yang lain, punya market bagus, punya skill, punya knowledge, punya pengalaman, punya disiplin, punya apa lagi? Banyak banget ya. Teman-teman tambahin ini. Don't quit. Oke? Bertahan terus.
and persevere. Itu aja teman-teman yang Mike sharing pagi hari ini. Thank you. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan dong. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Mike. Boleh silakan duduk teman-teman. Mike, kalau lu notice, gue tuh pernah ketemu lu dulu. Ingat nggak lo? Zaman talk fusion teman-teman. Gue ingat banget. Jadi gue saksi hidup benar-benar menyaksikan bagaimana pertumbuhannya Mike. Gue ngeliat ini apa? Ini musisi. Gue ingat banget lu pakai topi gitu ya. Kayaknya bener kata dia, seniman banget gitu ya. Pakai topinya topi yang itu loh. Apa sih namanya Mike? Bakat hat gitu bukan? Topi yang gitulah. Gue ngeliat ini orang apa gitu ya, nggak jelas. Gue pikir dulu ya. Iya. Tapi ternyata lihat teman-teman sekarang yang tadi Mike ceritain ya, benar-benar dia nggak menyerah, dia tetap bertahan, dia juga mau bertumbuh. Teman-teman ada 3 hal tadi yang benar banget, Mike. Poin nomor 1 tentang perspektif ya. Bagaimana kita memandang bisnis ini terhadap buat hidup kita. Kalau kita punya gambaran yang benar, gambaran yang bagus, maka kita juga akan melakukan hal-hal yang bagus, yang sesuai mengarahkan buat goalnya kita ya, nomor 1. Dan nomor 2 tadi tentang one thing at a time. Benar banget teman-teman. Kalau kita nih ya, kebayang nggak setiap kali kita datang ke Pascal nih ya, ke food court, itu kan tulisannya ada berapa? 1.100 menu ada di sini. Pasti teman-teman ya, 1.001 ya, jarang banget begitu datang ke sini langsung tahu, oke gue mau langsung beli apa. Biasanya pasti kita jalan, muter, beli apa kalian? Beli apa kalian? Nggak tahu ge, lu mau beli apa? Gue berjalan lagi kalian. Benar nggak teman-teman? And then baru kita putusin. Itu karena terlalu banyak pilihan teman-temannya. So kita jangan mau keep wondering, and then kita jadi Wonder Woman teman-teman. Karena kita keep wondering terus, sebenarnya nggak. Lebih baik kita putusin, kita decide one thing at a time, kita action teman-teman. Boleh bilang kanan kirinya one thing at a time. Dan yang terakhir gue suka banget karena nomor 3 tentang progress ya. Progress, jadikan progress teman kita. Karena without progress itu nothing teman-teman. Mau belajar apapun, mau serap ilmunya sebagus apapun dari Mike, kalau nggak ada progress teman-teman, percuma. So kita masih ada waktu tadi ya sampai bulan Mei yang mau ngejar semua achievement buat partner, buat leader. Ini masih ada waktu juga, tenang aja teman-teman. Ini masih mungkin banget ya. Kita nggak pernah tahu. Yang tadi Ciwidia juga sharing, wih bener juga ya. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu. Ada yang nasabah mau closing sampai 400 juta. So masih ada waktunya teman-teman. Itu aja kita bilang sama-sama, we persevere. Oke, thank you Mike buat hari ini.